Halo guys, sebelum masuk ke cerita, Mimin mau mengingatkan kalau video ini Mimin buat untuk kalian yang belum nonton di channel ini. Jadi, mari kita lanjutkan videonya bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Kesatria Kegelapan yang sangat jenius. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 19. Cerita dimulai. Perlahan Kenok berjalan memasuki gua itu setelah sekian banyak para monster yang telah ia bunuh karena para monster silih berganti telah menyerangnya. Tetapi tanpa Kenok sadari, di belakangnya ada seseorang yang telah mengikutinya dan memperhatikannya dari arah kejauhan. Ternyata orang yang mengikutinya adalah seorang wanita yang identitasnya masih belum diketahui siapa dirinya yang sebenarnya. Namun yang pasti ia begitu bersemangat ketika melihat Kenok membantai semua monster yang menyerangnya. Bahkan kemanapun Kenok melangkah, wanita itu selalu saja mengikutinya. Di sisi yang lain, Thalia dan juga Tuan Putri telah bertarung bersama-sama untuk menghadapi para monster yang datang menyerang mereka. Thalia bergumam, ia bertanya-tanya mengapa Kenok pergi hanya seorang diri. Sedangkan sejak dari awal Thalia sangat ingin menyelesaikan ujian ini berdua bersama Kenok. Tetapi Thalia begitu terkejut ketika Exina berkata dengan nada yang tinggi, "Thalia, apa yang kau lakukan? Aku telah memberikanmu peran yang layak untuk membantu Putri Penelope. Tetapi kenapa kau tidak membunuh monster-monster itu dengan wajah yang gembira?" Beberapa saat kemudian, setelah menghabisi semua monster yang datang menyerang mereka, mereka pun langsung mengumpulkan semua batu permata yang dijatuhkan oleh monster-monster itu. Lalu Penelope berkata, "Kita telah mendaki pegunungan ini dengan cukup tinggi, jadi mungkin saja permata ungu ini adalah kualitas yang tertinggi." Tetapi Exina menampik perkataan Penelope dengan mengatakan, "Bisa saja kalau permata itu bukanlah yang tertinggi, sebab ujian ini adalah tes yang diberikan oleh Noah. Jadi aku beranggapan pastinya ada sesuatu yang telah ia sembunyikan." Mendengar perkataan Exina, Penelope berkata, "Apakah kita harus mencari sesuatu yang kau anggap itu bahwa Noah telah menyembunyikannya?" Namun wajahnya menjadi begitu murung ketika ia melihat semua orang yang masuk ke dalam kelompoknya begitu kelelahan setelah bertarung melawan para monster. Penelope kembali berkata, "Tetapi sepertinya akan sulit bagi semua orang untuk mendaki lebih jauh karena mereka begitu kelelahan, apalagi dalam kondisi yang seperti ini." Dengan tatapan mata yang tajam, Exina bergumam, "Aku tidak bisa menyerah begitu saja karena aku telah berjanji untuk memberikan tempat yang pertama kepada Putri Penelope. Yang aku tahu bahwa Kekaisaran Arkhim saat ini sedang kacau, tetapi semuanya akan kembali normal apabila Putri Penelope telah berhasil naik tahta. Jadi apapun yang terjadi, kita harus menemukan bagaimana caranya agar Tuan Putri bisa menjadi yang tertinggi pada ujian ini, meskipun aku harus mempertaruhkan nyawaku." Di sampingnya Thalia berkata, "Aku masih sanggup melakukannya, tetapi jika Tuan Putri tidak keberatan, bagaimana kalau kita memilih orang yang masih sanggup untuk melanjutkan perjalanan ini?" Mendengar apa yang diusulkan oleh Thalia, Penelope tidak langsung menjawabnya. Meskipun ia sangat ingin melakukannya, namun ia merasa kasihan kepada semua orang yang telah mengikutinya. Tiba-tiba saja Penelope teringat akan bayang-bayang seorang laki-laki yang berdiri di belakangnya. Dengan nada yang lirih, Penelope berkata, "Aku mohon semua orang yang mengikuti langkah kakiku bertahanlah sedikit lagi."
Di tempat yang berbeda, pada dataran yang tinggi, terlihat Kenok yang berjalan melewati dinginnya salju itu. Kemudian Kenok melihat ada beberapa notifikasi yang muncul di hadapannya. Di sana tertulis bahwa efek rasa menggigilnya telah diaktifkan, yang mana membuat Kenok merasakan tubuhnya yang sangat kedinginan. Lalu pergerakan cepat dan juga pengaturan irama detak jantung secara perlahan telah berkurang. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, semua kemampuan yang Kenok miliki telah menurun dari batas yang semestinya. Kenok pun bergumam, aku tahu kalau situasi ini pastinya akan terjadi, dan juga aku merasakan kalau gerakanku semakin lambat. Karena Kenok tidak ingin rasa dingin itu akan menghambat pergerakannya dalam menyelesaikan ujian yang diberikan oleh Noah untuk masuk ke akademi. Kenok pun langsung menjentikkan jemarinya untuk menghidupkan sebuah api yang muncul di jarinya agar bisa menghangatkan seluruh tubuhnya. Terlihat sebuah notifikasi telah muncul di hadapannya. Di sana tertulis bahwa penalti dari rasa dingin sudah dihapuskan karena Kenok telah mengaktifkan sebuah magic pengapian. Aku harus bisa mengatasi hawa dingin agar aku bisa beradaptasi dengan tubuh lemah yang terkutuk ini. Kenok pun kembali melanjutkan langkah kakinya untuk mencari kuis tersembunyi yang telah dipersiapkan oleh Noah dalam ujian itu. Sesampainya pada sebuah dinding batu yang begitu terjal, Kenok berkata, sangat sesuai dengan namanya, sang penyihir es Noah von Trinity. Meskipun ia meletakkannya di puncak sebuah gunung, tetapi tempat ini benar-benar telah tertutupi oleh tumpukan es yang begitu sunyi. Kemudian Kenok menutup kedua matanya dan ia menarik napas panjangnya untuk mempersiapkan kekuatan dalam membuka sesuatu yang dirahasiakan oleh Noah. Lalu Kenok meletakkan salah satu telapak tangannya ke atas tanah dan mengalirkan kekuatannya kepada bongkahan es yang begitu tebal di hadapannya. Kenok bergumam, tempat ini mungkin terlihat seperti sebuah pulau yang biasa, tetapi pada kenyataannya bukanlah seperti yang kita pikirkan. Dari semua para murid yang mengikuti ujian ini, hanya aku yang mengetahui bahwa tempat ini adalah sebuah labirin yang sudah dimodifikasi oleh Noah, yang mana semua ini telah ia ciptakan dengan sihirnya yang begitu hebat. Oleh sebab itu, berkat kekuatannya, semua objek dan juga monster yang muncul pada wilayah ini telah mengandung kekuatan yang berasal dari kekuatan magic Noah. Dengan wajah yang dipenuhi rasa bersemangat yang membara, Kenok berkata, aku tidak tahu sebanyak apa magic yang ia miliki, tetapi bagiku semua itu tidaklah penting, karena yang aku inginkan adalah membunuh semua monster yang ada pada wilayah ini. Tidak lama kemudian, setelah hancurnya gunung es yang ada di hadapannya, Kenok mendengar suara monster yang berteriak dengan sangat keras dari dalam hutan yang tersembunyi itu. Benar saja, tepat di depan kedua matanya terlihat beberapa monster yang memiliki tubuh yang tinggi, taring yang tajam, dan juga bentuk fisik yang begitu mengerikan telah berdiri di hadapannya. Kenok pun bergumam, mereka adalah monster astral yang dikenal memiliki vitalitas yang tinggi. Meskipun mereka adalah penghancur bagi para pemula, akan tetapi mereka sama sekali bukanlah ancaman bagi diriku. Tanpa basa-basi, monster itu langsung menyerang Kenok dengan menggunakan pemukul besarnya. Namun Kenok masih mampu menghindari serangan itu. Tetapi dari arah belakangnya, salah satu dari monster itu telah bersiap untuk menghantam kepala Kenok dengan sebuah pemukul yang ada di tangannya. Namun Kenok menyadari akan datangnya serangan itu dari arah titik butanya. Ia pun langsung menundukkan kepalanya untuk menghindari serangan yang tertuju kepadanya. Dan tidak hanya sampai di situ saja, monster itu sama sekali tidak memberikan kesempatan bagi Kenok untuk melakukan serangan balik, karena monster itu terus saja melancarkan serangannya kepada Kenok. Kenok pun terlihat tenang meskipun ia berkali-kali dipojokkan oleh para monster yang menyerangnya secara bersama-sama, dan Kenok menghalau serangan itu dengan menggunakan pedang kegelapan. Dengan tatapan mata yang tajam, Kenok berkata, aku tidak peduli seberapa hebatnya Noah yang gila itu, tetapi dia tidak akan menekan para murid yang belum mendaftar sampai sejauh ini. Selain itu juga, monster astro tidaklah mudah untuk dikalahkan oleh para murid. Itu berarti ujian ini setidaknya memiliki tingkat kesulitan yang menengah sampai yang tertinggi.
Apabila monster-monster ini berada di kenyataan, maka situasi ini sangatlah mematikan bagi siapapun yang berusaha melawannya. Di sisi yang lain, wanita yang sejak dari tadi mengikuti kemanapun Knock pergi, ia hanya tersenyum karena ia begitu takjub akan kehebatan Knock yang melawan para monster. Kemudian, Knock menyadari bahwa pergerakan para monster memiliki sebuah pola yang muncul pada ujian itu. Yang aku perhatikan bahwa troll pertama selalu saja melakukan serangan yang vertikal dan dia juga sama sekali tidak bergerak dari titik pusatnya. Lalu, troll selanjutnya pasti akan melakukan serangan yang horizontal. Meskipun serangannya lebih luas, akan tetapi pergerakannya sangatlah lambat. Dan sedangkan troll yang terakhir melakukan serangan tebasan ke arah bawah untuk melumpuhkan setiap lawan yang ada di hadapannya. Akan tetapi dari ketiga monster hanya dialah yang paling lemah, sehingga aku bisa menangkis serangannya hanya menggunakan satu tangan. Setelah menangkis serangan monster ketiga, Knock pun langsung menebaskan pedangnya kepada monster itu, sehingga membuat monster itu berteriak kesakitan. Kemudian, Knock pun menghindari sebuah serangan yang dilancarkan oleh monster pertama dengan serangan horizontal tepat mengarah ke wajahnya. Lalu, dengan sangat kuat, Knock pun menancapkan pedang kegelapan miliknya tepat mengarah kepada jantung monster itu. Dan tidak hanya sampai di situ saja, Knock juga telah bersiap dengan pedangnya untuk membunuh monster yang tersisa di saat monster itu akan melakukan tebasan vertikal kepadanya. Tidak membutuhkan waktu yang lama bagi Knock untuk menghabisi semua monster yang datang menyerangnya pada wilayah itu, karena Knock telah mengetahui bagaimana pola serangan yang dilancarkan oleh sekumpulan monster itu. Knock pun berkata di dalam hatinya, inilah alasannya mengapa aku tidak mencari permata lain yang dijatuhkan para monster setelah aku membunuhnya. Itu disebabkan karena aku telah mencari permata hitam ini yang disembunyikan oleh Noah pada ujian ini. Aku bisa menukarkan permata hitam ini dengan scroll yang saat ini sangatlah aku butuhkan. Dan setelah ujian ini telah selesai, maka aku akan meningkatkan skill menghentikan aliran waktu. Di sisi yang lain, Elinor mencoba mendengarkan tentang penjelasan batu mana yang baru saja mereka dapatkan. Mereka mengatakan apabila mendapatkan batu mana yang berwarna ungu, maka besar kemungkinan mereka bisa menduduki posisi teratas. Mendengar penjelasan tentang batu mana itu, terlihat mereka yang ada di sana sangatlah bersemangat karena mereka sangat ingin berada pada posisi itu. Namun, beda halnya dengan Elinor, ia hanya terdiam dengan tatapan mata yang kosong. Di dalam pikirannya ia bergumam, seperti yang dikatakan oleh orang-orang ini, kita bisa mendapatkan hasil yang baik apabila mendapatkan batu mana itu. Akan tetapi, entah kenapa hal ini sangatlah menggangguku. Yang aku lihat, Knock telah menjelajah wilayah ini hanya seorang diri. Aku tidak tahu apa yang ada di dalam pikirannya, seolah-olah dia telah mengetahui semuanya tentang ujian ini. Lalu, Elinor teringat akan masa kecilnya ketika ayahnya yang bertanya kepadanya mengapa Elinor bisa bertengkar dengan keturunan dari keluarga Rainhaver yang sangat terkenal di benua itu. Ayahnya berkata, bukankah ayah sudah pernah memperingatkanmu untuk memastikan tidak ada satu orang pun yang akan meremehkan kita? Jika situasinya sudah menjadi seperti ini, maka kita harus menaiki posisi yang lebih tinggi lagi dari posisi yang kita punya. Bahkan jika itu harus mengorbankan semua yang aku punya. Sambil meneteskan air matanya, Elinor bergumam, dia adalah seorang ayah yang tidak pernah menganggapku sebagai putrinya. Tetapi beda halnya dengan Knock von Rainhaver, dia telah bertindak hanya seorang diri dalam ujian yang sama sekali tidak ada untungnya. Mengapa dia begitu? Apakah dia telah mengetahui tentang sebuah rahasia yang telah tersembunyi atau sesuatu yang memang sengaja disembunyikan pada ujian ini? Kemudian, setelah mencerna apa yang sudah terjadi dan bagaimana Knock yang berjalan hanya seorang diri, Elinor berkata kepada semua orang yang ada di sana, aku memiliki sebuah penawaran kepada kalian semua. Jika ada seseorang yang ingin mendaki lebih tinggi lagi bersamaku, maka aku akan menjanjikan sebuah dukungan lebih dari keluarga Revalin kepada orang itu.
Mendengar perkataan Revalin, mereka berkata, "Bukankah permata ini sangat sesuai dengan harapan Anda? Dan apabila kita mendaki lebih tinggi lagi, mungkin itu akan memiliki resiko yang berbahaya." Sambil tersenyum manis, Elinor berkata, "Kalian tidak usah khawatir, tentu saja dengan resiko yang lebih besar, maka imbalan yang akan kalian dapatkan pastinya akan semakin besar. Bukankah sewajarnya memang harus seperti itu?" Mendengar penawaran yang Elinor berikan, mereka pun tergiur untuk mendapatkan imbalan yang besar itu, dan mereka tanpa pikir panjang langsung setuju untuk mendaki lebih tinggi lagi bersama Elinor. Elinor pun bergumam, semua orang pasti akan setuju apabila diumpan dengan uang, tetapi aku tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Knock, namun tidak ada salahnya untuk memeriksanya. Elinor pun tersenyum kepada mereka sembari mengatakan kalau mereka harus berangkat sekarang juga untuk mendaki lebih tinggi di gunung es itu dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Cerita berpindah setelah mengalahkan para monster. Knock berkata, "Alasanku bertindak hanya seorang diri dan melewati resiko yang begitu besar pastinya karena ada sebuah imbalan. Hal itu disebabkan karena kesempatan untuk memperkuat level skill menghentikan aliran waktu sangat jarang untuk terjadi, dan itu nyaris saja tidak mungkin tanpa membuka status agility yang tersembunyi. Meskipun hal itu akan membuatku terlihat sangat menonjol, akan tetapi mau bagaimana lagi aku harus melakukannya." Tiba-tiba saja Knock merasakan bahwa ada seseorang yang telah mengintainya dari arah kejauhan dengan hawa membunuh yang begitu kuat. Lalu dengan sigapnya Knock menangkis sebuah serangan belati yang dilemparkan kepadanya dengan menggunakan pedang kegelapan. Kemudian Knock memperhatikan siapa sebenarnya orang yang tiba-tiba saja telah menyerangnya dari arah kejauhan. Dan ternyata orang yang menyerangnya itu adalah Paracelsus. Sambil tersenyum, Celsus berkata, "Wahai tuan muda, aku tidak mengira kalau kita akan bertemu lagi di tempat ini. Aku sangat senang bisa bertemu Anda lagi, seorang bangsawan mulia dari keluarga Renhever yang sangat terkenal di benua ini." Knock sama sekali tidak merespon apa yang telah dikatakan oleh Celsus karena Knock masih memikirkan situasi apa yang telah terjadi kepadanya. Dengan kesalnya Knock bergumam, "Ini sangatlah aneh, seharusnya pertemuan Knock dan juga Paracelsus tidaklah di tempat yang seperti ini." Knock pun melihat statistik yang dimiliki oleh Celsus. Di sana tertulis kalau Celsus memiliki statistik yang lumayan tinggi dan ia adalah seorang jenius berpedang dengan seni bela diri yang ajaib. Skill pasif yang ia miliki adalah dengan mengendalikan pedang. Lalu salah satu dari skill aktifnya ialah persatuan pedang ilahi, pedang pengembara, dan juga sang pedang penyembuh. Paracelsus adalah salah satu unit terkuat yang ada di Inner Lunatic, dan dia juga salah satu dari 3 master berpedang di dalam game ini. Aku masih penasaran entah mengapa Celsus tiba-tiba saja berada di tempat ini. Seharusnya dia hanyalah seorang NPC yang dipengaruhi oleh kebaikan sang protagonis ketika menyelamatkan Elinor dalam situasi yang berbahaya pada episode ini. Ketika Knock sedang berpikir, Celsus kembali melemparkan belatinya kepada Knock meskipun serangan itu tidak berarti apapun. Knock kembali berpikir bahwa kehadiran Celsus sangatlah tidak beres. Ia pun bertanya-tanya di mana protagonis yang sesungguhnya yang seharusnya berurusan dengan Celsus di dalam game ini. Kemudian Celsus berkata, "Benda yang kau bawa, aku sangat tertarik dengan benda itu. Jadi bisakah kau menyerahkan benda itu kepadaku dan aku akan melepaskanmu?" Dengan tatapan mata yang tajam, Knock pun menggunakan skill Master of Acting-nya untuk berbicara kepada Celsus. Knock berkata, "Dasar manusia rendahan, berani sekali kau berkata hal yang tidak pantas seperti itu." Terlihat Celsus langsung menyerang Knock dengan menggunakan bilah pedangnya untuk mengalahkannya dan mengambil permata yang Knock miliki. Knock pun bergumam, "Jika dugaanku memanglah benar, maka tidak ada yang namanya protagonis dalam dunia ini seperti yang seharusnya terjadi ketika aku memainkan game ini." Terlihat berkali-kali Celsus melakukan serangan kepada Knock, namun Knock sama sekali belum melakukan serangan balik karena Knock masih memikirkan situasi yang telah berubah itu. Knock berkata, "Apakah kau akan bertanggung jawab jika jalan ceritanya telah berubah karena perbuatanmu?"
Mendengar perkataan Kenok, Celsus berkata, "Aku sama sekali tidak mengerti dengan apa yang kau bicarakan. Tetapi sejak dari awal aku merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Bahkan saat kita pertama kali bertemu pada wilayah Cidres dan kau telah menjadi seorang seniman berpedang yang sangat mahir." Saat mendengar Kenok yang bertanya apa yang sebenarnya Celsus inginkan, sehingga secara tiba-tiba Celsus langsung menyerangnya. Sambil tertawa, Celsus berkata, "Sepertinya ada sesuatu yang sangat menarik. Jadi bagaimana kalau kau menyerahkan benda itu dan kita akhiri saja pertemuan ini?" Permata hitam, sepertinya benda itu adalah sebuah kunci untuk mendapatkan nilai tertinggi dalam ujian ini. Namun apabila kau menolak memberikan benda itu, maka aku akan mengambilnya dengan cara yang paksa. Mendengar ocehan Celsus, Kenok berkata, "Dasar menjijikan, aku yakin kau sudah merencanakan hal ini sejak dari awal untuk merebut apa yang akan aku dapatkan." Celsus berkata, "Karena kau sudah mengetahuinya, jadi aku tidak perlu lagi untuk berbasa-basi dalam merebut permata itu." Kenok pun berkata di dalam hatinya, meskipun jika para Celsus adalah karakter yang akan tumbuh menjadi unit terkuat, tetapi aku tidak perlu khawatir karena dirinya yang sekarang masihlah belum matang. Mungkin saja kalau Celsus memiliki trait jenius, tetapi jika aku menggunakan skill menghentikan aliran waktu, sudah pasti aku akan menang. Namun kali ini aku tidak bisa menggunakannya. Akan tetapi, jika memang tidak ada seorang protagonis di dalam dunia ini, maka aku harus menyelamatkan Elinor. Meski ini adalah pertaruhan, tetapi aku sama sekali tidak memiliki sebuah pilihan yang lain. Kemudian Kenok berkata, "Celsus, kau bukanlah satu-satunya orang yang mengetahui tentang rahasianya." Sambil mengacungkan pedang kegelapan, Kenok kembali berkata, "Celsus, aku tahu tujuanmu untuk mendaftar pada akademi ini, yaitu hanya untuk mengungkap rahasia kematian mastermu." Sontak seketika itu juga ekspresinya langsung berubah, matanya menjadi bernyala-nyala setelah mendengar Kenok yang mengatakan tentang tujuan utamanya dalam akademi itu. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.